Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa kita mulai hari ini, Alhamdulillah, pertemuan ke-13 ini terkait dengan sertifikat. Ya. Jadi untuk penjelasan, karena memang dalam beberapa hal banyak yang simpang siur ya, terutama warga masyarakat sipil atau bahkan adik-adik mahasiswa ini masih belum familiar untuk sertifikat tanah. Jadi sebelum kita masuk ke materi, memang dokumen-dokumen tanah ini banyak ya. Ada letter C, ada masih petok, D, ada juga yang sudah sertifikat, ada juga yang sertifikat Igendom, nah, macam-macam ya. Nah, untuk lebih jelasnya bisa kita tanya jawab terkait dengan sertifikat. Oke, adik-adik sekalian, terkait dengan sertifikat tanah bisa dicermati bersama bahwa sertifikat adalah suatu tanda surat bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya. Nah, sertifikat tanah juga merupakan surat tanda bukti hak dalam pasal 19 ayat 2 huruf C Undang-Undang Pokok Agraria untuk hak atas tanah, hak pengelola, tanah wakaf, hak milik, atau satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing sudah didaftar dalam buku tanah. Artinya di sini bahwa memang dokumen kepemilikan ini merupakan satu-satunya bukti kepemilikan hak itu sertifikat tanah. Apakah petok atau letter C atau apa istilah lainnya itu bukti? Ya, tetapi sertifikat ini lebih kuat untuk membuktikan secara keperdataan. Jadi ada bisa untuk menguasai juga kepemilikan, bisa untuk diperjualbelikan. Apakah dalam sertifikat itu hak milik atau HGB atau HO atau yang lainnya ya. Dalam pasal 30 ayat 1 disebutkan bahwa sertifikat tanah diterbitkan untuk kepentingan pemegang hak yang bersangkutan sesuai dengan data fisik dan data yuridis yang telah didaftar dalam buku tanah. Sertifikat tanah hanya boleh diserahkan kepada pihak yang namanya tercantum dalam buku tanah atau kepada pihak yang mendapatkan kuasa. Jadi meskipun kita ini dalam satu keluarga atau istilahnya dalam satu kelompok mengurus sertifikat tanah ke BPN, BPN tidak berhak atau tidak boleh memberikan kepada orang di luar nama yang tercantum di dalam sertifikat. Jadi contohnya ada Clarissa, Alfi, dengan yang lainnya ini ya, itu membeli tanah, tetapi di atas namakan Clarissa. Nah, otomatis dalam BPN itu, meskipun yang punya duit ini Alfi, tetap tidak boleh mengambil. Jadi yang ngambil tetap Karisa yang atas nama di dalamnya itu. Terus tahu-tahu datang, ada pamannya, ada siapa mau ngambil, tidak boleh. Jadi sesuai dengan pasal 30 ayat 1 tadi, siapapun yang mengambil harus yang tercantum di dalamnya. Apa enggak bisa Pak diambil yang lainnya? Boleh asal mendapatkan surat kuasa dari yang namanya tercantum di dalamnya. Nah, sehingga adik-adik sekalian, kita harus hati-hati betul untuk mendaftarkan sertifikat tanah. Kalau istilah adat ketimuran ini kan gak penak ewo pakewo ya, tapi di dalam sertifikat enggak boleh. Kalau memang namanya si A, harus A yang ngambil.
Kalau namanya si B harus B karena nama di dalam sertifikat itu secara keperdataan melekat kepada pemiliknya. Siapa pemiliknya? Pemiliknya adalah nama yang tercantum di dalam sertifikat tersebut. Jadi sebelum sertifikat ada jual beli atau hibah atau apa di diwakafkan atau waris dan sebagainya ya. Itu tetap pemiliknya itu secara keperdataan yang ada di dalam catatan sertifikat. Selanjutnya, sertifikat tanah itu sendiri merupakan surat bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian kuat mengenai data fisik dan ada istilahnya buku tanah di sini ya. Ada buku tanah, ada sertifikat tanah. Kalau buku tanah diartikan sebagai dokumen dalam bentuk daftar yang memuat data yuridis dan data fisik untuk objek pendaftaran tanah yang sudah ada haknya. Itu menurut PP nomor 24 tahun 1979. Nah, pembukuan dalam buku tanah serta pencatatannya pada surat ukur merupakan bukti bahwa hak bagi yang bersangkutan diuraikan secara lengkap dalam surat ukur secara hukum yang telah didaftar untuk pemegang haknya dan bidang tanah telah diuraikan dalam surat ukur secara hukum yang telah didaftar. Artinya ada buku tanah, ada sertifikat tanah. Sertifikat tanah itu tercatat di dalam buku tanah. Berarti ada perbedaannya kalau buku tanah itu mencatat terkait dengan sertifikat, kalau sertifikat itu sebagai alat bukti kepemilikan tanah. Sehingga muncul pertanyaan, buku tanah yang nyimpen siapa, Pak? Sertifikat yang nyimpen siapa? Kalau sertifikat otomatis disimpan oleh pemilik. Pemiliknya siapa? Pemilik adalah yang tertulis di dalam sertifikat. Sedangkan buku tanah ini yang megang adalah BPN. Karena seluruh sertifikat ini semua tercatat dalam buku tanah yang ada di BPN. Gunanya apa? Karena peristiwa perubahan sertifikat, mulai dari waris atau jual beli atau hibah, semuanya ini dicatat dalam buku tanah. Urut-urutannya bagaimana, kronologinya bagaimana. Tahu-tahu di sini Januar punya tanah, ini kronologinya bagaimana. Nah, itu biasa disebut dengan warka ya. Jadi rekapan atau jejak rekam terkait dengan tanah itu. Oh, tanah ini atas nama A, Haji siapa? Berpindah di tahun 80 pindah, di tahun 90 pindah, di tahun 2000 pindah sampai 2020 sampai 2024. Nah, ini kronologi dari kepemilikannya dari tanah itu. Apakah ini satu bidang atau sudah dipecah atau ini jadi kafling-kafling semua. Nah, ini ada sejarahnya semua ya. Sehingga menurut peraturan pemerintah pasal 29 ayat 1 bahwa pembukuan dalam buku tanah serta pencatatannya pada surat ukur merupakan bukti bahwa hak bagi bersangkutan. Ini sehingga nanti kalau ketika ada sengketa atau apa kita bisa merujuk ke buku tanah. Semisal contohnya apa di sini? Ada sertifikat ganda. Kan banyak sekarang ini. Ada sertifikat igendom berubah jadi kepemilikan. Ini kapan terjadinya? Secara historicalnya ini bisa ditelusuri jejak rekamnya ini. Jadi, oh ini ada ganda terbitnya yang dahulu siapa? A, yang B ini belakangan, yang B ini jual belinya dari mana, yang A jual belinya dari mana. Ini bisa kita runtut semuanya. Sehingga untuk membuktikan kepemilikan secara absah, keabsahan kepemilikan sertifikat ini
semisal ada sengketa bisa dibuka dalam buku tanah. Nah, ini ada perbedaan buku tanah dan sertifikat. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa perbedaannya adalah buku tanah merupakan dokumen yang memuat data yuridis dan data fisik, sedangkan sertifikat tanah merupakan surat tanda bukti hak atas bidang tanah yang sudah dibukukan dan terdapat pada dalam daftar buku tanah tersebut. Nah, perbedaan lain dari buku tanah dan sertifikat dapat dilihat dari tujuan penerbitannya, yaitu buku tanah tidak bisa digunakan untuk kepentingan jual beli tanah sebab di dalamnya hanya berisi data-data saja. Nah, umpama ada BPN mau oknum ini ya, oknum BPN mau beli, nggak bisa. Mereka hanya ada catatannya karena yang bisa dijual belikan itu adalah sertifikat tanah dan pemegang hak. Siapa pemegang hak yang tertera di situ? Ada orang lain mau jual, tetap dia harus minta tanda tangan kepada yang bersangkutan atas nama adiknya. Masnya mau jual, tetap tidak bisa. Secara keperdataan, kepemilikan hak itu ada di adiknya. Nah, sehingga clear di sini jelas bahwa sertifikat ini merupakan tanda kepemilikan, tanda penguasaan tanah juga di situ ya. Nah, kan berbeda dengan buku tanah tadi. Adapun hal-hal penting yang mengenai sertifikat tanah. Yang pertama, sertifikat tanah tidak hanya menjadi bukti penguasaan tanah, namun juga menjadi bukti kepemilikan. Ada orang yang menguasai tanah. Dia digarap, ditanami padi, ditanami singkong, ditanami tebu. Dikuasai dia. Dia mau jual, tetap tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Karena mereka tidak punya bukti kepemilikan. Mereka hanya menguasai saja. Sedangkan sertifikat ini bukti penguasaan juga bukti kepemilikan. Dia bisa menguasai juga bisa menjual. Kedua, ketika seseorang menempati sebuah tanah atau rumah, memang bisa menjadi bukti penguasaan tanah. Ada orang bisa nempati rumah, ya, bisa menjadi bukti penguasaan tanah. Oh, berarti tanah saya dikuasai dia. Tapi apakah dia berhak untuk mengalihkan? Tidak bisa. Karena yang berhak tetap yang punya bukti kepemilikan yaitu yang megang sertifikat. Dan banyak kasus-kasus yang terjadi seperti itu. Tanah dikuasai, tanah punya PT ini, tanah punya haji siapa dikuasai orang lain. Dia mau jual tetap tidak bisa. Jangankan jual, dijadikan agunan diperbankan saja tidak bisa. Ini harus apa namanya bisa dicermati bila mana adik-adik mahasiswa mau beli tanah atau mau ngontrak dan sebagainya itu harus dicermati dulu apakah orang yang menjual atau orang yang memberikan sewa ini betul-betul mereka yang pemiliknya atau jangan-jangan bukan pemiliknya. Nah, kita nanti kena tipu ya. Selanjutnya, sertifikat tanah menjadikan seseorang memiliki bukti mengenai sebidang tanah atau properti. Kepemilikan sertifikat tanah tidak hanya sekedar terpenuhinya syarat administratif dan bukti formal, tetapi kepemilikan sertifikat tanah juga menjadi jaminan kepastian hukum. Jadi pandangan secara yuridis dibuktikan bahwa si A ini betul-betul sah menurut hukum. Tidak bisa diabaikan meskipun di dalam sertifikat tanah atau properti itu sudah namanya si A dikuasailah sama orang lain, tetap itu yang menjadi bukti kepemilikan tanah adalah mereka yang menguasai tanah tersebut. Jadi seperti itu.
Pembahasan selanjutnya, tentunya data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada di dalam surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan. Untuk itulah pentingnya sertifikat tanah bagi pemilik. Hal ini diakui kepemilikan mengenai tanahnya oleh negara. Jadi di dalam sertifikat itu sudah jelas ada tertuang di dalam fisiknya ini ukurannya berapa. Oh, ini luasannya 3.000 meter, ini luasannya 1 hektar. Sebelah kanannya kepemilikan siapa, kiri kepemilikan siapa. Oh, ini sebelah utaranya siapa, sebelah selatannya siapa. Itu semuanya sudah tertuang di situ di dalam sertifikat itu karena disertai surat ukur. Nah, itu sudah resmi, hal ini sudah diakui oleh negara kepemilikannya sah bahwa tanah itu jelas posisinya di sebelah kanannya ini rumahnya Pak Abdul Ghani misal. Oh, di sebelah kirinya ini rumahnya Haji Said. Oh, di sebelah kanannya siapa lagi? Si Fulan. Ya. Jadi itu tidak bisa berubah atau diubah-ubah atau dipalsukan karena sudah jelas ukurannya. Oh, ini ada pengukuran ulang, Pak. Oh, ini sekitar 10.000 sekian kok jadi kecil tanahnya inilah. Ini diurus juga. Siapa yang makan tanah, siapa yang geser-geser ukuran-ukuran tanah itu nanti ketahuan semua. Apalagi sekarang sudah canggih. Bisa dideteksi melalui satelit juga. Melalui satelit, difoto, itu sudah jelas itu. Letaknya di mana, posisinya di mana tanah ini sesuai dengan apa titik koordinat yang ada di sertifikat itu. Bagi yang berencana menjual tanah atau propertinya, sertifikat tanah bisa menjadi nilai tersendiri. Pembeli tidak perlu lagi mengubah surat gilik menjadi sertifikat tanah, namun hanya perlu membalik nama saja dari penjual. Jadi di sini dijelaskan kalau jual beli itu tanah itu sudah sertifikat, otomatis tidak perlu merubah sertifikat-sertifikat lagi. Mereka hanya membalik nama dari penjual ke pembeli. Berbeda ketika kita jual itu masih letter C atau masih petok D. Lah, petok D ini kan berarti ditingkatkan lagi dulu, ditingkatkan. Nah, untuk menjadi sertifikat, sertifikat itu atas nama pembeli. Tapi kan masih pelantarannya masih panjang, ditingkatkan dulu. Apalagi kalau tanahnya itu untuk perumahan, tanahnya masih hijau, belum kuning, ini panjang ceritanya. Jadi urusannya ke perizinan, kemudian baru ada set plan, baru kemudian nanti diajukan untuk pemecahan. Ini panjang ceritanya. Nah, sehingga kalau pengen beli yang sertifikat ini disampaikan di sini bahwa hanya perlu membalik nama saja dari penjual. Biasanya tanah atau properti yang memiliki sertifikat memiliki nilai jual yang lebih dibanding dengan yang tidak ada. Jadi kalau adik-adik semuanya Nabila ini pengen beli tanah, yang satu ini tanahnya masih petok, yang satunya sudah sertifikat. Yang satu tanahnya masih ada letter C ya di kiri itu masih belum ada sertifikat, nilainya berbeda. Jadi Nabila beli yang sertifikat ini nilainya sudah tinggi mahal. Yang belum ini berbeda. Nilainya biasanya di bawah dari nilai tanah yang sudah ada sertifikatnya. Oke, adik-adik sekalian, ada persyaratan bikin sertifikat tanah. Bagi yang belum pernah membuat sertifikat tanah atau berencana membuatnya, pasti masih bingung. Kalau ingin membuatnya, dokumen apa sih yang dilengkapi? Nah, pastinya kamu tidak ingin bolak-balik dari rumah ke kantor BPN setempat. Ini saya review ada 9. Satu,
KTP asli dan fotokopi yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang. Siapa pejabat berwenang? Ada kepala desa, ada Pak Camat di sana. KTP ya itu bisa. Kedua, kartu keluarga, kakak. Sekarang kakaknya sudah elektrik semua. Tinggal kita datang ke Dukcapil untuk mengkoreksi kebenaran kakak itu berapa, punyanya siapa. Nanti kakak ini isinya siapa saja itu sudah bisa terekod semua. Kenapa? Karena kalau nggak ada kakak ini ya bahaya juga. Ini keluarganya siapa? Gitu. Yang ketiga, bukti pembayaran pajak bumi bangunan PBB tahun berjalan. Nah, rata-rata bukti pembayarannya ada di SPPT. Sekarang sudah ada eSPPT sehingga mudah untuk terdeteksi. Kalau kita ngecek ini mereka sudah bayar apa belum. Sekarang pembayaran juga nggak harus datang, bisa online. Bisa bayar lewat Tokopedia, bisa bayar lewat Indomaret, bisa bayar melalui kantor pos, bisa bayar melalui apa yang ditunjuk ini sama ke Bank Jatim atau bank daerah ya. Ini bisa. Kalau masih era-era dulu kan ditarik satu-satu siapa petugas desa ini. Ada yang dari kelurahan datang, ada yang melalui RW, ada melalui kasus dan sebagainya. Ini pun rawan. Ada kasus juga warga ini sudah bayar, ternyata dicek di DPKAD, di Bapeda sana belum bayar. Karena bayarnya ini lewat siapa? Bayarnya melalui perangkat-perangkat desa lah. Karena sudah eSPPT sekarang sudah online, di printing diterbitkan oleh daerah ternyata nunggak 2020 sampai 2024. Nah, ini persoalan. Nah, itu kemudian nyalakan siapa? Karena kita waktu nitip bayar juga nggak ada surat buktinya, kwitansinya juga tidak ada, dokumennya juga tidak ada, kita nggak bisa nyalakan siapa. Nah, ini maka hati-hati untuk yang sekarang ini karena sudah SPPT semua. Kalau bayar pajak bumi bangunan sebaiknya melalui jalur-jalur yang sudah ditetapkan oleh daerah masing-masing. Indomaret ya bisa sekarang online semua itu. Nanti di printing juga melalui Tokopedia program itu melalui kantor pos bisa. Jadi nggak harus mondar-mandir kita ke bank, tapi kalau memang kepingin langsung ya datang ke bank daerah atau bank Jatim karena kita wilayahnya di Jawa Timur. Sehingga nantinya ada perselisihan antara pegawai atau perangkat di desa dengan pembayaran kita ini bisa kita cross check. Ini seringkali yang terjadi, Pak. Adik-adik bisa ngecek itu nanti. Tahun ini double enggak ya? Rata-rata double-double padahal bapak, mama, ibu, saudara itu sudah bayar ternyata belum terekod di situ. Keempat ada kartu kafling, ada izin mendirikan bangunan IMB-nya ada enggak di situ. Membawa akta jual beli. Ini kalau memang jual beli ya dibawa ke sana untuk membuat sertifikat. Kalau datang ke sana tidak ada dokumen akta jual beli untuk merubah ini seperti apa? Tidak bisa. Jadi merubah balik nama ini apa? Mau jual beli atau hibah atau apa harus ada aktenya. Dan yang bikin itu adalah notaris. Ada surat biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan, BPATB-nya ada, pajak penghasilan, ada PPh. Sementara itu, ada beberapa kelengkapan dokumen yang harus dilengkapi saat untuk membuat sertifikat tanah untuk tanah kiri milik adat. Nah, ini harus ada pembahasan tersendiri karena ini milik adat. Yang saya sampaikan tadi adalah milik pribadi. Jadi hak milik pribadi kalau mau disertifikatkan itu dijual ya disertifikatkan. Atau di situ ada tanahnya masih petok bisa disertifikatkan juga di sana. Apalagi sekarang ini sudah
ada program PTSL ya. Jadi dipermudah sekali itu PTSL. Tapi kasustik di lapangan ini PTSL ini dilakukan banyak oknum-oknum yang menarik pembayaran di luar dari ketentuan pemerintah yang ada. Adanya perbedaan ini, maksudnya perbedaan sertifikat tanah kiri untuk milik adat itu, membuat kamu harus memahami dan jangan sampai salah dalam mempersiapkan. Ini bisa dicoba sekarang ke BPN langsung informasinya bisa. Kalau Sabtu Minggu tutup Pak, tutup tapi biasanya masih buka pelayanan setengah hari di sana. Bisa di cross check langsung. Nah, ini tadi dokumen yang harus dibawa ya, dilengkapi untuk membuat tanah kiri. Ini ada KTP, KK, bukti pembayaran PBB, surat riwayat tanah, letter C atau gire ini dibawa. Surat pernyataan tidak ada sengketa harus dibawa. Karena apa? Ini adat. Kalau nanti dibeli ada sengketa, ini persoalan. Ada akta jual beli, ada BPATB, yang ke-9 pajak penghasilan. Jadi perbedaannya, kalau yang hak milik tadi itu sudah tidak pakai lagi surat pernyataan sengketa atau surat riwayat tanah karena jejak rekamnya sudah ada di BPN. Tadi yang saya katakan, saya sampaikan ada buku tanah tersebut di antaranya memuat itu. Proses pembuatan sertifikat tanah satu melalui pengajuan permohonan. Jadi menyerahkan dokumen dibutuhkan untuk mengurus itu di kantor BPN. Datang ke kantor BPN, minta petugasnya mendatangi lokasi, ambil formulir di sana, diisi formulirnya. Yang kedua, pengukuran tanah di lokasi. Pemilik tanah harus memberikan tanda atau patok untuk tanah yang akan diukur oleh petugas BPN. Petugas BPN datang ke lokasi tanah untuk melakukan pengukuran berdasarkan tanda-tanda batas tanah. Sekarang sudah ada satelit semuanya bisa dilihat dan dipatok sesuai dengan ukuran sertifikat tanah nanti disahkan oleh pihak BPN. Nah, ini pengesahan surat ukur. Nah, setelah para petugas melakukan pengukuran tanah, petugas akan memberikan surat ukur berisi permintaan tanah kepada pemilik. Ini pemilik surat ukurannya sesuai ini. Ini pemilik surat ukurannya kok beda antara dengan sertifikat dengan hasilnya dengan yang real. Yang realnya kecil, yang sertifikat ini kok luas. Nah, ini ada persoalan lagi. Yang sertifikatnya ini kecil, lokasinya luas itu juga muncul persoalan. Tetapi rata-rata yang protes ini ketika sertifikat tanah itu luas, hasilnya di situ kecil. Nah, itu yang jadi nggak protes nantinya kalau kalau ada kelebihan seperti itu ya. Ada pengesahan surat ukur, ada pemeriksaan untuk mendapat hasil data yuridis. Yang kelima, penerbitan surat keputusan hak tanah. Yang keenam, membayar PPATB. Ketujuh, pengambilan sertifikat tanah antara 60, 90 sampai 120 hari. Jadi itu yang bisa kita presentasikan untuk hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya untuk teman-teman semuanya. Sekian, kalau belum jelas bisa ada pertanyaan dari Nabila, Marta, Ari, atau Mas Fauzi silakan. Ya, mau bertanya silakan. eh, tentang penyuratan tanah. Ya, Bagaimana jika ada kasus yang tanah tersebut dalam pembeliannya itu tidak ada surat-suratnya. Zaman dahulu kan mungkin Pak, ketika pembelian tanah itu kan hanya lewat ucapan. ya, Saya beli tanah ini, tidak ada bukti surat-surat. Kemudian setelah itu anak turunnya itu eh, yang tidak tahu tentang hal tersebut itu apa ya
ingin mengambil atau Menguasai oh tanah. ini tanah tanah mbah saya, tetapi anak itu tidak tahu bahwa itu sudah dibeli orang lain. Nah, bagaimana cara kita membuktikan atau apa ya? Ya, Ini oh ini membuktikan. tanah sudah saya beli. Oke, ya. Jadi ada orang ingin mengecek pembuktiannya ini kepemilikannya siapa. Karena berdasarkan keterangan sama mbahnya itu ini punyanya si A. Sekarang kok dikuasai. Jadi gini, ya untuk tanah itu tadi kan apa penguasaan dan kepemilikan. Orang kalau menguasai belum tentu dia memiliki. Kalau kepingin dia tahu posisi yang sebenarnya, desa itu punya buku kretek, bisa dicek di sana. Luasannya berapa, nomor parselnya berapa, ini riwayatnya bagaimana, itu ada di desa. Kalau memang secara keperdataan, tanah itu belum berganti nama orang, di situ tetap namanya tertulis di situ. Namanya mbahnya yang sudah meninggal dulu. Lah itu dia yang punya. Tinggal kita tracking mbahnya yang dulunya ini punya anak berapa, punya anak tiga berarti warisnya juga tiga. Dan ketiganya ini punya anak berapa. Kita tracking di sana sehingga ketika ada orang yang mengklaim bahwa ini tanahnya saya, tanahnya mbahnya, kita buktikan secara keperdataan melalui data yang ada di desa. Desa pasti tahu. Kita buka letter C-nya di nomor persilnya berapa. Kalau memang dia sudah ada sertifikat, ditanya juga proses sertifikatnya seperti apa dulunya. Ini dibeli, dikuasai atau bagaimana? Karena sekarang ini banyak yang mengungkap bahwa mereka punya sertifikat ini bodong semuanya. Atau ada ahli warisnya yang paham. Dulu dia ngurusnya siapa? Oh ternyata lewat oknum. Oknum itu bisa dipidanakan karena ada membuat keterangan palsu. Jadi seperti itu ya. Datang ke desa. Kemudian desa ngasih arahan kita cek ke BPN. Jadi jangan kita ngeceknya ini ke antar warga. Oh ini katanya enggak bisa. Itu berarti tukaran nantinya itu ya. Terjadi konflik. Jadi sampai muncul sengketa. Gitu. Ada yang lainnya? Oke, Pak. Ya, ya banyak di desa-desa itu yang munculnya kayak gitu ya. Terus ini tambahan juga di desa-desa ini kalau memang tanahnya ini dulunya ndak kerawat, gak kanggo, sekarang ini ada pendirian pabrik dan sebagainya kan ini malah ramai sekarang ada yang ganda, ada yang sertifikatnya, ada yang dikuasai, ada juga kasus mereka jual saudaranya masih hidup dimatiin sekalian dipatahin pisan. Nah ini karena nilainya tinggi. Ini ada jalan mau dipakai untuk pabrik, harganya tinggi. Ternyata ini punya mbahnya. Ada punya saudara enam. Yang dua ini susah diaturnya. Yang dua ini ya. Yang dua ini satunya di daerah situ, satunya di luar pulau. Wes, ya apa carane iki payu misalnya. Tetap enggak bisa. Pemalsuan itu tetap ada pasalnya bahwa dia sudah melanggar pidana bukan perdata lagi karena memalsukan dokumen, memalsukan tanda tangan, memalsukan KTP, memalsukan KK. Ini jadi problem. Sehingga kalau ada kasus seperti itu undang semuanya ahli warisnya siapa yang tidak merasa jadi ahli waris silakan di luar ring, yang masuk ring yang ahli waris saja. Lah kalau seperti itu nantinya bisa clear tuntas antara penjual dan
pembeli. Penjual pembeli juga ada pajaknya masing-masing. Nah, seperti itu ya. Mungkin ini karena waktunya terbatas. Nanti untuk pertanyaannya bisa kita melakukan luring terkait dengan kasus-kasus keperdataan yang ada di sekitar kita, di sekitar kampung kita, atau di wilayah Jawa Timur. Nanti bisa kita diskusikan. Nantinya juga adik-adik sekalian bisa presentasi terkait dengan sengketa agraria, sengketa keperdataan yang ada di wilayah Mojokerto. Seperti itu, Fauzi. Oke, adik-adik sekalian, mungkin cukup sekian. Bisa dilanjut kembali pada pertemuan yang akan datang untuk luring ya, untuk diskusinya nanti bisa kita perpanjang kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Pak.